Setahu saya gitu ya. Sejak zamannya masih ada dinosaurus, yang namanya hujan, ya gitu bersamaan. Kalau yang pelan-pelan, kalau yang nggak berbarengan namanya kencing onta. Netes. Yang namanya hujan ya bersama-sama lah. Sejak kapan hujan itu antri? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang tidak pernah ngerasa bersalah. Pokoknya ngerasa bener terus gitu ya. Ya yang namanya orang ngerasa bener terus, ya dia nggak bisa diperbaiki, nggak bisa kita kasih masukan. Lawang menurut dia sudah bener. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Gubernur Anies Baswedan dan para pendukungnya. Yang ngerasa paling bener sendiri, makanya Jakarta nggak kemana-mana. Gitu-gitu aja. Sampai jelang lengsernya Anies Baswedan, itu pertanyaan mereka masih sama tuh. Kenapa banjir itu yang dipermasalahkan cuma Jakarta? Padahal di kota-kota lain itu kan juga banjir. Kenapa yang dipermasalahkan cuma Anies Baswedan? Ini tuh pertanyaan yang sama ketika Anies baru-baru menjadi gubernur DKI gitu. Kalau awal-awal mungkin ya anggaplah mereka lagi membela diri gitu ya. Tapi ini sudah 5 tahun. Pertanyaannya masih sama. Ya daripada kalian lengser secara penasaran gitu ya. Lengser dan masih penasaran. Sampai lengser kalian masih penasaran. Ini saya mau jawab deh. Kalau di kota-kota lain, di daerah-daerah lain, ketika terjadi banjir, itu pejabat daerahnya yang memang ngerasa bersalah. Ada yang bisa diperbaiki oleh mereka. Oh mungkin sungainya kurang lebar, oh mungkin kalinya nggak dikeruk dan sebagainya gitu. Dan ketika terjadi banjir, minimal gitu ya, seburuk-buruknya pejabat daerah di kota lain, minimal mereka diem tuh. Ketika terjadi banjir, ya sudahlah kita bantu-bantu saja, kita kasih bantuan kepada masyarakat yang terdampak gitu. Tapi di Jakarta, ketika terjadi banjir, yang disalahkan orang lain. Ketika terjadi banjir, ini kemudian ditutupi dengan tata kata yang sangat-sangat menjengkelkan gitu. Coba deh kita ingat-ingat, ketika terjadi banjir hari Minggu, itu langsung muncul pembelaan dari para pendukung Anies yang bilang bahwa oh ini gara-gara Gubernur Soleh. Makanya Jakarta itu banjir dan hujan hari Sabtu Minggu. Ini kalau bukan Gubernur Soleh, ini banjirnya hari Senin, Selasa sampai Kamis. Lah pertanyaannya sekarang kan hari Selasa ini masih banjir. Sejak kemarin tuh Ahad, Senin, Selasa masih banjir. Ini jangan-jangan Anies sudah kurang soleh. Udah jangan-jangan jarang beribadah, jangan-jangan gitu ya. Makanya banjir tuh, Senin Selasa banjir. Gak cuma hari Minggu. Dan apalagi Anies juga akan muncul dengan teori-teori yang sangat-sangat menyebalkan gitu. Orang-orang dulu ketika Anies kampanye, kita dipaksa percaya gitu bahwa yang namanya air hujan itu turun dari langit ke bumi. Jadi kita masukkan ke dalam tanah. Ini simple Bapak Ibu, simple. Ini sederhana. Masalah banjir itu gampang kita atasi. Nah sekarang setelah 5 tahun nggak masuk itu airnya. Anies sejak awal jadi gubernur sampai sekarang jelang lengsernya ternyata nggak berhasil memasukkan air ke dalam tanah. Meskipun sumur resapannya udah ribuan lubang. Apalagi Anies juga pernah bilang gitu. Ini yang namanya banjir itu kan sempat ada ribuan orang ngungsi gitu. Terus Anies bilang ya yang namanya pengungsi ya memang itu karena banjir. Tapi menurut pengalaman kita nanti setelah banjirnya surut itu para pengungsi akan kembali kepada rumahnya masing-masing. Ya iyalah. Masa ke rumah kamu? Ya kan mereka ngungsi gara-gara banjir. Lah kalau banjirnya nggak ada ya mereka nggak ngungsi, kan itu sederhana sekali. Tapi ini disampaikan sama Gubernur DKI untuk apa? Untuk menutupi masalah yang sebenarnya.
supaya orang kesel ke dia gitu ya. Sementara masalah di lapangan ya nggak dia apa-apain gitu, nggak dikerjain, nggak diselesaikan, ya gitu-gitu aja. Makanya kemudian Jakarta banjirnya ya rutin, nggak berkurang, malah terus bertambah. Gitu. Dan hari ini puncaknya gitu ya. Ketika beberapa hari lagi Anies ini akan lengser dari jabatannya, ini masih lagi muncul dengan pembelaan-pembelaan yang tata kata gitu. Anies bilang banjir di Jakarta yang terjadi hari kemarin Senin dan Selasa gitu. Yang di luar hari Sabtu Minggu. Itu gara-gara katanya air itu turun bersamaan. Bayangkan selama 2 sampai 2,5 jam air turun bersamaan. Makanya kemudian ya banjir seperti sekarang. Setahu saya gitu ya. Sejak zamannya masih ada dinosaurus, yang namanya hujan, ya gitu bersamaan. Kalau yang pelan-pelan, kalau yang nggak berbarengan, namanya kencing onta. Netes. Yang namanya hujan ya bersama-sama lah. Sejak kapan hujan itu antri? Kocak ini. Sekarang Anies tuh ngitungin air hujan katanya. Jadi volume air hujan itu 100 mm dan sebagainya. Dihitung sama dia. Kenapa dia nggak ngitungin sumur resapan yang dia sudah bangun dan bisa nyerap seberapa banyak? Lah kok malah ngitungin hujan? Malah nyalahin, oh seluruh Indonesia kita hujan. Sama-sama katanya. Ini apa-apaan ini? Ini kan menjengkelkan sekali gitu. Kalau dia nggak tahu permasalahan yang terjadi, ya mbok diem aja gitu. Jangan malah muncul dengan teori, oh ini hujan turunnya bersamaan. Emang kamu pikir kita nggak tahu? Kita semua tahu. Lucu. Anies yang nggak pernah ngerasa bersalah, namanya Aniesudin. Udahlah ngeyel, gak ngerasa bersalah, muncul dengan teori-teori barunya. Yang sebenarnya kita semua udah tahu gitu. Yang namanya hujan ya bareng-bareng. Kalau yang pelan-pelan gak bareng gitu ya, gak bersama-sama itu namanya ya kalian sama mantan kalian kalau datang ke kondangan. Gak bareng-bareng biasanya. Pisah pulangnya. Ya, tapi akhirnya dari pernyataan Anies ini gitu ya, saya akhirnya menyadari bahwa Anies ini memang orang yang hidup dan meyakini teori-teori gurun pasir gitu. Ya karena bayangkan kalau dia meyakini bahwa air itu dari langit turun ke dalam tanah, bisa dimasukkan ke dalam tanah. Ini kan teori di gurun pasir. Kalau di gurun pasir, di negara-negara yang panas, yang sangat-sangat penuh konflik itu gitu ya. Ya bisa tuh air hujan dimasukin ke dalam tanah, bisa gitu. Tapi ini kan Indonesia yang tanahnya sudah subur, yang air yang nggak bisa merasuk dengan cepat, dengan banyak gitu ya. Kita harus pelan-pelan ngasih airnya ke ladang-ladang kita gitu. Nggak bisa semuanya dimasukin ke dalam tanah semua, nggak bisa. Kalau di gurun pasir bisa gitu. Nah hari ini ketika Anies bilang bahwa hujannya ini turun bersama-sama, airnya turun bersama-sama, ya ini lagi-lagi membuktikan dan semakin meyakinkan saya bahwa memang keyakinan-keyakinan Anies ini keyakinan gurun pasir gitu. Kalau di gurun pasir kan hujannya memang nggak bersama-sama. Pelan-pelan gitu. Kencing onta. Di gurun pasir adanya ya kencing onta itu. Pelan-pelan gitu. Bergantian lah. Ya enggak, kalau yang seriusnya gitu ya. Ya kalau di negara-negara gurun pasir sana, memang kan nggak sering hujan. Curah hujannya ya nggak besar, nggak banyak kayak di Indonesia. Tapi ini kan Indonesia. Ya Anies ini nggak ngerti gitu terkait apa yang ada di Indonesia dan bangsa Indonesia. Dia masih keyakinan-keyakinan gurun pasir gitu. Nah, setelah terjadi banjir seperti sekarang, itu kan sebenarnya sejak awal dia memimpin Jakarta, dia kan sudah muncul dengan teori-teori yang sumur resapan dimasukkan ke dalam tanah dan sebagainya. Nah hari ini ketika terjadi banjir, dia menyiagakan pompa.
pompa untuk sumur resapannya diambil airnya. Tahu gitu mah nggak usah bikin sumur gitu kan. Udah habis puluhan miliar, ratusan miliar, nggak ada gunanya. Ujung-ujungnya ya tetap dialirkan ke gorong-gorong raksasa, ke laut. Nah, ini selama 5 tahun, ini adalah sebuah kesalahan yang seharusnya disadari oleh Anies Baswedan. Oh, ternyata saya salah. Oh, ternyata ini Indonesia, bukan gurun pasir. Nggak bisa air langsung dimasukkan ke dalam tanah semuanya secara bersama-sama, nggak bisa. Ya, harusnya ini lebih dulu disadari sebagai sebuah kesalahan gitu. Kalau dia menyadari ini adalah sebuah kesalahan, baru setelah itu dia bisa melakukan langkah-langkah yang benar gitu. Ya tapi sudah beberapa hari jelang lengser ya dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ini ibaratnya nih suul khotimah nih. Sampai jelang lengsernya tetap ngerasa nggak bersalah. Tetap nggak menyadari gitu bahwa ternyata air itu nggak bisa dimasukkan ke dalam tanah semua. Ini Anies nih, suul khotimah dia. Lengser secara buruk sekali gitu. Nah udahlah, salah, entahlah dia salah dan ngeyel atau ngerasa dia nggak bersalah dan nggak tahu terkait Indonesia seperti apa gitu. Tapi tetap ngerasa hebat. Sekarang ngitungin air. Oh, kalau air di Jakarta itu kalau turun hujannya 100 mm, sementara kapasitas kita 50 sampai 40 mm, maka terjadi genangan. Ya ngapain dihitung gitu. Siapa yang nyuruh kamu ngitungin air? Ketika terjadi banjir, atasi, bukan malah dihitung. Ya, tapi dia ngerasa hebat gitu, karena bisa ngitung air. Jadi, ya itulah cerita Anies Baswedan dan teori-teori gurun pasirnya yang coba diterapkan di Indonesia gitu. Nggak berhasil ternyata, karena ya berbeda sama sekali. Makanya hari ini mungkin kalau Aniesnya nggak sadar gitu ya, beberapa orang di Jakarta mungkin ada juga yang sadar gitu. Oh ternyata omongan Anies nih kayak susu gitu. Yang diminum segelas enak, 2 gelas masih oke, 3 gelas mulai mual, 4 dan 5 gelas lainnya udah bikin muntah. Ini Anies nih. Tahun pertama ya masih enak, masih manis, wah minum susu gitu kan. Tahun kedua, oke lah, udah kembung tapi. Tahun ketiga, 4 dan 5 ya sekarang nih muntah kita ngelihat atau ngedengerin Anies bertata kata. Susu soalnya, kalimatnya kalimat yang manis-manis. Sampai diabetes semua itu, jangan-jangan orang Jakarta. Ya karena nggak menyelesaikan masalah kok. Ya manisnya ya manis, tapi nggak menyelesaikan. Lah terus buat apa? Dan yang lebih menjengkelkan lagi, kenapa kita itu emosi dengan Anies dan Jakarta gitu ya? Ya karena solusi-solusi yang dia tawarkan itu kayak ngelawak gitu. Ya kayak tadi itu hujan turun bersama-sama, ngelawak itu. Itu sama kayak kita misalkan ada masalah terus kemudian curhat sama temen gitu ya. Lah teman kita ngelawak. Terus bilang sebenarnya seberat-beratnya masalah itu bisa diselesaikan asal bisa diselesaikan. Atau ada teman yang bilang bahwa seberat-beratnya masalahmu tetap aja itu bukan masalahku. Rasanya kan pengen kita tonjok. Ada tuh teman-teman yang ngelawak kayak gitu nih, kayak Anies nih. Ketika terjadi banjir, oh itu gara-gara air turun bersama-sama. Dari dulu juga kita udah tahu. Ngelawak. Ya semestinya gitu ya, Anies itu memaksimalkan sistem penanganan banjir yang sudah dilakukan sejak eranya Pak Jokowi, Ahok, dan Jarot gitu. Mestinya itu dilanjutkan, diperbaiki, di-upgrade gitu ya kalau memang masih kurang. Tapi Anies kan muncul dengan teori-teori dan pekerjaan-pekerjaan yang baru, termasuk salah satunya adalah sumur resapan itu gitu. Nah ternyata sumur resapannya nggak berjalan dengan baik, sistem penanganan banjir di Jakarta yang sudah ada sejak zamannya Jokowi nggak dimaksimalkan, maka akhirnya ya Jakarta tambah banjir kayak sekarang gitu. Jadi semestinya ya Anies mau berubah pikiran dan mau mengendalikan banjir itu dengan cara memaksimalkan mengeruk kali dengan memperlebar sungai dan sebagainya gitu. Jangan ngeruk kali setelah divonis salah oleh pengadilan. Ini kan aneh gitu.
Masa dia baru mau ngeruk kali setelah divonis salah sih? Kan lucu gitu. Harusnya kali itu kalau sudah ya udah kotor, udah banyak sampahnya dikeruk lah. Jangan nunggu vonis pengadilan. Tapi satu hal yang menurut saya ini akan menjadi sebuah titik kelemahan Anies Baswedan setelah dia lengser, karena ini tinggal menghitung hari nih. Katanya tanggal 17 Oktober ini akan dilantik gubernur yang baru, yaitu Pak Heru Budi Hartono yang ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi, dan Presiden sudah menginstruksikan Heru Budi Hartono untuk melakukan percepatan untuk menangani banjir dan macet di Jakarta selama 2 tahun beliau menjabat sampai 2024 atau sampai ada gubernur baru nanti yang terpilih gitu ya. Nah, dari sini ketika misalkan ini kan selama beberapa tahun terakhir kan pemerintah pusat sering dihalang-halangi, sering direcokin sama si gubernur DKI yang ngerasa paling benar sendiri. Nah, sekarang ketika gubernurnya sudah ditunjuk oleh Pak Jokowi, ini harapannya nanti memang terjadi percepatan-percepatan pembangunan yang luar biasa cepatnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dengan Jakarta, dan ini nanti akan semakin menunjukkan bahwa Anies selama 5 tahun terakhir emang nggak ngapa-ngapain. Nah, ini jelang-jelang kampanye nanti akan semakin terbuka itu. Dan itu akan semakin membuat Surya Paloh nyesel. Kok bisa ya kita ngedukung Anies gitu ya? Ini akan semakin terbuka tabir Anies Baswedan, kesalahan-kesalahan Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI. Nanti setelah Heru Budi Hartono menjabat sebagai gubernur dan akan bekerja sesuai dengan instruksi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat. Dengan itu kita berharap agar masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta khususnya akan menyadari bahwa mereka selama ini Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Ya, semoga akhirnya Jakarta lebih baik setelah Anies Baswedan gitu ya. Karena ini sudah jelang beberapa hari lengsernya gitu ya. Kita doakan agar para pendukungnya nggak stres. Kalau stres pun ya biarin aja. Ya, semoga lebih baik lah, dan semoga Anies ini nantinya gitu ya. Ini kan masih belum resmi koalisi. Nantinya ya semoga akan terbuka tabir-tabirnya bagaimana kasus korupsi Formula E, bagaimana kerja di Jakarta, sehingga membuat Nasdem mungkin masih bisa berubah pikiran dan menarik dukungannya dari Anies Baswedan. Karena ya sekarang masih belum terbukti, nanti setelah Heru Budi menjabat ini akan terbuka semuanya gitu. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.